Radio Maria 104,2 FM. Kurindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. 104,2 FM Fiat Voluntas Tua. Ya, masih bersama dengan kami di Radio Maria yang pada hari ini memasuki ruang kesehatan. Ada saya Betsy Basimanjorang dan saya Helena Silalai. Dan sore hari ini kita ditemani oleh narasumber kita. Siapa itu, Bet? Siapa ya? Dengan siapa ini, dokter? Dengan Dokter Budianto Sigalinging, spesialis penyakit dalam. Ya. Selamat siang. Selamat sore, dokter. Oh iya, selalu saya merasa masih siang. Jadi dokter ini praktek di Elizabeth ya, dok ya? Iya, benar. Saya praktek di Elizabeth full timer. Oh, full timer. Berarti kalau mau menjumpai dokter langsung aja ke Elizabeth full timer. Iya, gitu ya? benar. Saya pagi sore ada di Elizabeth. Pagi sore. Ya. Kalau mau konsultasi, mau berobat gitu, Bet. Oh iya, full timernya bukan 24 jam, dokter. Dari pagi sampai pagi lagi gitu. Enggak kuat. Siapa tahu jaga malam ikut ya kan? Enggak. Itu kelas namanya. Oh iya. Baik. Nah, pada hari ini kita bakal bicara soal apa nih, Bet? Anemia. Anemia. Iya. Jadi sama seperti yang tadi sudah dibicarakan sama Sabet, sebelum memulai acara ini kita bakal membuka sesi tanya jawab nantinya. Jadi untuk para pendengar di rumah bisa mengirimkan SMS di nomor 0812 60600191. Saya ulangi di nomor 0812 60600191 atau bisa juga telepon di nomor 06141511016. Oke. Langsung saja dokter kita mulai. Ya, baik. Ya. Nah, tadi kan kita janji gitu, kita akan bicara soal anemia. Janji. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan anemia ini, Dok? Baik. Anemia ini mungkin sering banget kita dengar ya. Iya. Sering anemia. Lebih sering sih orang mengenalnya dengan kata kurang darah. Kurang darah. Jadi kalau misalnya jumpa hal yang menakutkan, apa sih kamu kurang darah katanya kan sudah menjadi apa namanya ya, semacam frasa dalam bahasa Indonesia, kurang darah gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kurang darah secara medis atau anemia ya? Jadi anemia itu didefinisikan atau definisinya adalah dijumpainya kadar hemoglobin darah lebih rendah dari nilai ambang batas bawah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Jadi syaratnya adalah harus memeriksa hemoglobin dulu, nilai Hb, kemudian disesuaikan dengan tabel referensi. Nah, tabel referensi yang sering dipakai adalah yang berdasarkan kriteria WHO atau World Health Organization ya. Jadi untuk dewasa perempuan itu ambang batas bawah adalah 12, itu yang tidak hamil. Kalau yang wanita hamil disebut anemia 11 ya. Sementara kalau pria itu di bawah dari 13. Nah, sedikit saya sampaikan untuk pediatrik atau untuk anak-anak, walaupun saya bukan dokter pediatrik, saya itu dokter spesialis penyakit dalam. Tapi ambang batasnya kalau untuk anak itu 6 bulan sampai 6 tahun itu ambang batasnya 11. Sementara 6 tahun sampai 14 tahun itu kurang dari 12. Jadi itulah definisi anemia, yang disebut awam itu adalah kurang darah. Jadi di sini terminologinya ada satu, nilai Hb harus diperiksa, kemudian disesuaikan dengan rentang nilai normal menurut kriteria
daripada WHO. Oh, yang berdasarkan umur dan jenis Ya, kelamin tadi ya, Dok. benar, ya. benar Jadi, Helena. perempuan yang hamil dengan tidak hamil juga beda, Beda. nilainya, Beda. laki-laki juga beda, Beda. Anak-anak juga beda. Beda, iya. beda. Ya. Terus sebenarnya proses terjadinya anemia ini bagaimana, dokter? Mungkin saudari pendengar itu kan belum tahu gimana sih bisa kena Anemia. darah rendah gitu. Oke. Ya. Baik, jadi sebenarnya anemia itu kita harus paham dulu ya. Darah manusia itu komposisinya itu terdiri dari benda-benda darah dan plasma ya. Nah, benda-benda darah ini ada 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau hemoglobin. Kemudian sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, kalau kita berbicara anemia itu berbicara mengenai sel darah merah atau hemoglobin. Hemoglobin ini perlu saya paparkan sebenarnya hemoglobin ini apa? Hemoglobin ini adalah sel darah yang gunanya adalah untuk transport daripada nutrisi, kemudian transport daripada oksigen ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Jadi konsekuensinya kalau orang kekurangan darah adalah transport oksigen ke otak, ke mata, ke tulang, dan ke segala macam itu berkurang. Dan nanti dari situ kita akan mendapatkan penjelasan apa sih gejala anemia, apa yang terjadi kalau tubuh kekurangan dari transport oksigen tersebut. Nah, sel-sel hemoglobin ini dibentuk di sumsum tulang, di bone marrow ya. Helena calon dokter bukan? Iya. Seba juga calon dokter kan? Semuanya ya? calon dokter. Calon dokter, enak ngomongnya. Enak. Jadi hemoglobin itu sebenarnya dibentuk di dalam sumsum tulang. Prosesnya hanya 4 hari ya. Dia perlu nutrisi. Jadi hemoglobin terbagi dari 2 frasa, yaitu hem dan globin. Hem itu artinya besi ya, globin itu struktur protein. Nah, otomatis untuk membentuk hemoglobin itu perlu zat besi, perlu protein, kemudian perlu vitamin B12, dan perlu juga asam folat atau B6 ya. Nah, semuanya ini diramu nanti dengan bantuan hormon dari ginjal, namanya eritropoietin. Hormon ginjal ini akan mempercepat pematangan dari calon-calon sel darah merah di sumsum tulang, sehingga dia menjadi sel darah merah yang dewasa. Dalam tempo 4 hari dia akan terbentuk, kemudian dilepas ke darah perifer atau ke darah manusia di luar sumsum tulang, dan dia akan berkeliling-keliling beredar selama 120 hari untuk transport tadi kan. Nah, sesudah 120 hari atau 3 bulan dia akan mengalami proses destruksi atau penghancuran di limpa atau di hati. Itulah proses normalnya. Kalau normalnya begitu Normalnya. ya, Dok. Nah, kalau yang anemia bagaimana, Nah, Dok? kalau udah nggak normal berarti kan kita harus mengetahui titik lemah itu satu, pertama kemungkinan blood loss atau kehilangan darah. Ini bisa karena Perdarahan luka bisa, gitu ya, Dok, ya? perdarahan misalnya Kecelakaan begitu, Dok. satu paling sering kecelakaan. Tapi yang paling sering lagi sebenarnya ada satu yang alami, yaitu menstruasi. perempuan begitu ya, Dok, ya? Menstruasi kan, itu kan tiap bulan perdarahan yang normal kan. Iya. Kemudian yang ketiga bisa juga perdarahan yang tidak diketahui, misalnya dari saluran cerna, misalnya sering sakit mah, sering ngisap perutnya, tapi secara pelan-pelan ternyata sudah luka dan dari situ keluar sel darah merah sehingga terjadi anemia. Nah, faktor kedua adalah mungkin tidak terjadi blood loss, tapi yang kedua adalah sel darah merahnya pecah sendiri atau destruksi yang umur sel darah merah pendek. Umur sel darah merah pendek berarti Iya. tidak 3 bulan. Tidak seperti 3 tadi, bulan. Dok, ya? Jadi ada penyakit-penyakit di mana umur sel darah merahnya pendek. Contohnya malaria. Wah. Orang malaria bisa anemia karena sel darah merahnya pecah sebelum 120 hari. Iya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan anemia hemolitik atau anemia karena proses alergi ya. Sel darah merahnya pada pecah, Stephen Johnson dan lain sebagainya ya. Nah, proses ketiga yang mungkin itu adalah karena pembentukan sel darah merahnya ini terganggu. Karena memang pembentukannya yang salah. Ya, begitu ya, pabriknya yang terganggu. Contohnya kenapa? Misalnya bahan bakunya kurang. Sederhananya tadi saya bilang zat besi,
protein, vitamin B12, B6. Kalau produk intake nutrisi untuk keempat jenis ini berkurang, otomatis proses pembentukan darah merah di dalam sumsum tulang terganggu. Kemudian penyakit-penyakit di sumsum tulang, misalnya leukemia, anemia aplastik, kemudian obat-obatan yang menekan sumsum tulang, itu bisa mengakibatkan produksi sel darah merah terganggu. Jadi itulah proses-proses di mana bisa terjadinya anemia. Wah, jadi begitu ya dok ya, mulai dari proses bagaimana pembentukan sel darah merah tadi sudah dijelaskan, kalau yang dia penyakit anemia juga sudah dijelaskan. Ya. Nah, bicara soal anemia dok, memangnya seberapa sering kasus anemia ini kita temui di praktek sehari-hari? Sebenarnya anemia ini sering sekali kita jumpai, sering ya. Kenapa sering? Karena anemia ini penyakit yang jarang berdiri sendiri. Biasanya dia terkait dengan penyakit lain, misalnya dengan malnutrisi, dengan malaria, dengan leukemia, kemudian dengan perdarahan, misalnya tabrakan, anemia pucat wajahnya, sering gusi berdarah dan lain sebagainya. Jadi anemia ini sering kita jumpai. Nah, data yang pernah didapatkan adalah untuk di Indonesia anemia pada ibu hamil ya, anemia pada ibu hamil. Kalau di dunia itu angka anemia pada ibu hamil itu sekitar 40 sampai dengan 50% ibu hamil itu anemia. Wah, jadi tinggi sekali ya dok ya. Sementara pada wanita Indonesia itu kisarannya, penelitian ini kan center bikin penelitian, Surabaya bikin, Medan bikin, Jawa Barat bikin. Nah, itu range-nya antara 35 sampai 70%. Jadi 7 dari 10 perempuan yang hamil anemia. Iya. Kan cukup besar sih angkanya ya. Iya. Kemudian ada beberapa data yang lain, yaitu secara global ya. Kalau tadi Indonesia angkanya 70, Indonesia di luar negeri itu sekitar 40-50. Oh, jadi rata-rata kalau di belahan dunia lain sekitar 40% atau 4 dari 10 wanita menderita anemia ya dok ya. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita pada topik berikutnya nanti akan saya jelaskan kenapa sih kelompok wanita ini lebih sering untuk mengalami anemia. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu anemia, bagaimana prosesnya dan juga seberapa sering dok, apa saja sih penyebab anemia itu? Apa yang membuat seseorang bisa terkena anemia? Sangat luas ya sebenarnya ya. Mulai dari hal-hal yang fisiologis ya, misalnya yang kehamilan. Normal sebenarnya ya, dok ya. Contohnya menstruasi yang dialami tiap wanita tiap bulan itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya anemia. Kemudian yang berikutnya malnutrisi, kurang gizi. Ya. Ada orang-orang yang memang malnutrisi karena sononya kurang beruntung. Ya. Ada yang karena kebodohannya, misalnya nggak mau makan yang bergizi, maunya yang fast food gitu ya. Ada yang bukan karena kebodohannya, karena keinginannya. Ini gaya hidup seperti vegetarian begitu ya dok? Contohnya misalnya vegetarian itu salah satu kelompok yang rentan terhadap anemia. Kemudian yang berikutnya apa? Orang-orang yang diet. Ya. Apalagi perempuan ya, seperti Helena misalnya pengen kelihatan seperti Naomi Campbell gitu ya. Ya. Atau seperti Elvira Devina Mira ya kan. Jadi melakukan restriksi atau pembatasan makanan supaya tubuhnya tetap langsing, nggak mau makan protein, nggak mau makan daging begitu, pikirannya pasti berlemak ya, gitu. Jadi itu salah satu contoh kenapa orang bisa anemia. Tapi bisa juga anemia karena penyakit ya, contohnya leukemia atau kanker darah gitu loh bahasa awamnya. Pabrik sumsum tulangnya itu mengalami gangguan, yang diproduksi mulu darah putih saja, sementara darah merah nggak ada. Jadi berkurang tadi ya dok. Akibatnya darah merahnya nggak terbentuk, darah putih yang banyak sehingga terjadi anemia. Ada juga yang disebut dengan faktor keturunan. Faktor keturunan, genetik. Genetik gitu ya. Contohnya penyakit talasemia. Talasemia itu adalah suatu penyakit di mana terjadi gangguan pembentukan globin. Jadi kan kalau hemoglobin terdiri dari hem dan globin. Nah, si globinnya ini terbentuk secara tidak sempurna akibat gangguan genetik, sehingga umur dari hemoglobinnya ini pendek, pecah sendiri dia, pecah. Dan itu memang bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi itu karena faktor genetik, dan biasanya ini fatal.
Tidak thalassemia ada banyaknya, ada alfa, beta, ada mayor, ada minor ya kan, intermedia. Tetapi kebanyakan dia tidak bertahan lama. Paling dengan sampai dia dewasa muda kemudian kena penyakit-penyakit lain akibat sistem imunitasnya juga berkurang. Ada juga anemia karena virus ya. Karena virus. Misalnya karena bakteri Karena ya. bakteri gitu ya. Atau protozoa atau parasit, contohnya malaria. Ya kan? Ada juga anemia karena proses parasit, contohnya kecacingan. Kecacingan. Iya, jadi orang-orang yang cacingan bisa kelihatan mengalami anemia. Kenapa? Karena sel cacing itu menghisap sel darah merah. Jadi dia ambil akibatnya terjadi anemia. Bisa juga anemia karena penyakit ginjal. Penyakit ginjal karena tadi butuh hormon itu ya, Dok ya. Karena dia kan butuh hormon erythropoietin. Nah, orang sakit ginjalnya tidak bisa memproduksi hormon itu lagi. Jadi kekurangan faktor untuk Membentuk membentuknya. sel darah merah sehingga terjadi anemia. Ada juga anemia karena penyakit kronis, misalnya karena dia mengalami sakit TBC, kemudian dia mengalami sakit liver, kemudian dia mengalami penyakit-penyakit infeksi berat seperti HIV dan lain sebagainya ya, atau dia menderita tumor ya. Nah, itu faktor penyakit-penyakit kronis itu bisa mengakibatkan anemia. Jalan ceritanya karena penyakit-penyakit kronis ini akan mengakibatkan sumsum tulang terganggu memproduksi sel darah merah. Jadi penyebab anemia ini sangat luas. Banyak tadi ya, Dok Banyak ya. sekali dan pasti akan ditemui lah di dalam. Dan yang menarik tadi anemia biasanya jarang berdiri sendiri, ada penyakit penyertanya. Dan begitu selalu ya, Dok? biasanya ada faktor-faktor lain yang mengakibatkannya. Nah, kalau seseorang terkena anemia, apa saja sih, Dok, gejala keluhan yang mungkin akan dia keluhkan waktu datang ke dokter gitu? Banyak ya. Tapi yang paling sering sih orang anemia itu kalau dia mengeluh satu, dia akan mengatakan mudah capek, Mudah capek. lelah ya, Terus dibilang banyak pikiran gitu ya, Dok. Ternyata anemia. galau gitu ya. Tetapi mudah capeknya ini benar-benar kelihatan tuh. Biasanya dia naik tangga 2 tingkat atau kerja naik sepeda atau lari langsung capek. Kadang-kadang bisa sinkop atau pingsan. Kemudian gejala lain yang bisa dialami adalah gangguan konsentrasi. Jadi kalau mahasiswa susah berkonsentrasi, hati-hati anemia. Ya. Diabetes seba ya. Oh iya dokter, berarti Mungkin besar. Mungkin. Apalagi perempuan, Dok, tadi ya, dietnya Iya. jelek. Dia kan salah satu Itu Kak, diet ya? faktor resiko. Kemudian gejala lainnya adalah kalau dia udah lebih lanjut bisa pucat. Kelihatan pucat orangnya. Kelihatannya tambah putih kamu ya. Rupanya bukan pucat. pucat. Pucat ini terlihat dari kulit tangannya atau di bawah matanya atau bagaimana, Dok? Iya, Bisa terlihat general, bisa mulai dari bawah mata, bisa bibirnya kelihatan lebih putih, bisa juga dari kulit, bisa dari tangannya ya. Kemudian dalam tingkatan yang lebih berat lagi bisa dia mengalami sesak napas ya, karena dia sudah mengalami dekompensasi kordis atau gagal jantung karena anemia. Bisa seperti itu. Dan juga gejala-gejala penyerta lain akibat anemia, misal pencetus anemia, misalnya perdarahan ya kan. Dia sering mengalami haid yang tidak teratur. Itu juga harus kita tanya kalau jumpa pasien. Jadi ada orang pucat, tentu kita harus tahu ini ada berdarah nggak? Nggak ada. Dietnya gimana? Makannya bagus nggak? Cukup nggak? Jadi ada beberapa hal-hal yang harus kita cermati sebagai keluhan anemia ini. Sebagai dokter kita harus mempunyai kemampuan yang multi channel gitu ya. Kita bisa melihat keluhannya, tetapi sekaligus kita menggali apa yang menjadi kira-kira pencetusnya gitu. Oke, itu tadi gejala keluhan sudah diberitahu dokter. Iya. Kita lihat dulu dokter, ada SMS ini. Iya. Selamat sore penyiar dan dokter Budianto. Selamat sore. Selamat sore. Dia ingin bertanya, Iya. kalau saya jongkok gitu, pas berdiri itu suka pusing. Ada ngaruh nggak ke kurang darah? Ada pengaruhnya nggak dengan kurang darah, Dok? Kalau ada, gimana nyembunyiinnya? Makanan-makanan apa aja yang bisa buat tambah darah? Nyembunyiin ya? Nyembuhin. Menyembuhkan. Nyembuhin ya? Baik. Terima kasih pemirsa Radio Maria. Jadi pertanyaan dia bagus ya. Dia mencermati tadi keluhannya kan. Wah, Iya, Dok.
kalau jongkok suka pusing kan. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat bisa saja itu gejala anemia. Kalau jongkok lalu berdiri suka pusing. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman kita itu lebih sering disebut dengan hipotensi ortostatik ya. Jadi Mbak itu hipotensi, kalau saya berasumsi Mbak ya mungkin juga Mas gitu ya kan. Iya, Mbak. Hipotensi semua bisa jongkok. Iya. Hipotensi ortostatik ini artinya tekanan darahnya yang terganggu. Kalau saya sih cenderungnya itu ya. Tetapi keluhan anemia bisa juga seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana memastikannya? Gampang, memastikannya tinggal cek darah rutin saja. Cek darah rutin yang ada di laboratorium, atau pergi ke klinik atau ke dokter Betseba atau ke dokter Helena ya kan. Coba konsultasi kira-kira perlu nggak. Berarti nyari kami di Radio Maria ya. Mana tahu sesudah ditensi ternyata tensinya 90-80 ya, otomatis dia gampang pusing, belum tentu karena anemia, tetapi itu bisa saja keluhannya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menyembuhkannya? Menyembuhkannya tentu kita harus tahu dulu penyebabnya. Sebaiknya saya anjurkan kamu berkonsultasi dulu untuk mengetahui sebenarnya ini karena kurang darah atau tekanan darah yang rendah. Kemudian makanan apa saja yang bisa menambah darah? Banyak ya. Pada prinsipnya makanan yang mengandung protein itu biasanya adalah makanan yang banyak mengandung zat besi. Kemudian yang kedua adalah makanan yang mengandung vitamin B12. Itu biasanya sumber dari protein atau telur ya. Sementara untuk vitamin yang B6 biasanya dari makanan yang berasal dari sayur-sayuran. Jadi intinya apa? Diet yang seimbang, makanan yang berimbang. Kalau dulu diajarin 4 sehat 5 sempurna ya. Itu adalah suatu pola yang cukup baik Mbak untuk menambah darah. Ya, jadi itu tadi ya Bet ya, sudah dijawab oleh dokter. Jadi sebenarnya mungkin belum tentu anemia, mungkin saja hipotensi ortostatik tadi kata dokter. Bisa. Tapi lebih jelasnya ya berobat lah ke dokter Budianto. Boleh, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Dan mungkin makanan-makanan yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter dicek dulu pola makannya bagaimana supaya dipastikan intake nutrisinya. Iya, betul sekali. Nah, lanjut Dok. Tadi kita bicara soal apa saja yang dikeluhkan seseorang kalau misalnya dia datang ke dokter. Nah, nanti kan kalau dia sudah mengeluh, Dok, pasti nanti diperiksa sama dokter. Nah, bagaimana, apa sih yang ditemui seorang dokter gitu kalau misalnya dia memeriksa pasien anemia? Pemeriksaan fisiknya misalnya gitu. Jadi untuk kasat mata ya, kasat mata yang bisa gampang dilihat adalah pertama biasanya kalau sudah anemia berat dia kelihatan pucat ya. Pucat wajahnya bisa wajahnya pucat ya. Nah, untuk lebih spesifik kelopak mata bagian bawah. Jadi kalau ditarik ke bawah itu kelopak mata bagian bawah itu lebih pucat dibandingkan dengan orang yang normal. Kemudian yang kedua telapak tangan tuh yang paling gampang. Jadi bisa kita membandingkan dengan telapak tangan orang lain yang sehat. Kalau telapak tangan kita kelihatan lebih pucat, bisa salah satu tanda. Kemudian gejala-gejala yang lebih spesifik yaitu bisa lidahnya licin, papil atrofi ya. Jadi kalau kita keluarkan lidah, biasanya kalau orang normal lidahnya seperti ada bentol-bentol di bintik-bintik ya. Tapi kalau orang yang anemia defisiensi besi biasanya lidahnya licin. Ya, licin ya. Merah begitu aja gitu, Dok. Iya, merah dan dia nggak ada papilnya, dia licin aja gitu kayak tidak ada bintil-bintilnya itu tadi. Kemudian yang kedua bisa terjadi gangguan di jantung ya. Bisa jantungnya mulai cepat berdebar-debar, tidak teratur, kemudian bengkak jantung juga bisa dialami. Kemudian pada anemia jenis khusus yaitu misalnya anemia hemolitik bisa mata kuning gitu ya. Matanya sampai kuning begitu ya. Karena kalau darah merah hancur ini dia akan mengeluarkan zat sampah yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini mengakibatkan kuning. Seolah-olah wah kamu sakit kuning, padahal sebenarnya dia adalah sakit anemia hemolitik. Kemudian yang kedua gejala-gejala yang terkait dengan anemia bisa misalnya karena tumor ya, perutnya bengkak. Ya, buncit seperti gitu ya, Dok ya. Ada pembesaran gitu seperti tumor gitu ya. Jadi limpanya besar, levernya bisa besar. Itu adalah salah satu tanda-tanda anemia karena misalnya keganasan darah atau leukemia. Ya.
Walaupun nggak selalu ya, tetapi itu salah satu tanda. Kemudian kita harus melihat gejala-gejala perdarahan ya, misalnya bintik-bintik misalnya gampang lebam ya. Kalau terbentur dia langsung biru. Selain pucat dia ada keluhan itu, misalnya lebam biru atau sering mimisan, gusinya berdarah. Hati-hati, mungkin dia mengalami anemia yang berhubungan dengan kelainan darah, misalnya tadi leukemia, anemia aplastik, kemudian dan lain-lainnya. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda ataupun gejala yang bisa dialami pada pasien anemia. Nah, pada keadaan yang lebih berat lagi, misalnya anemia yang sudah sering kita sebut anemia grafis ya. Anemia grafis itu anemia yang dengan HB yang sangat rendah, biasanya di bawah 5, itu biasanya pasiennya sesak napas ya. Sesak napas gitu. Bisa dijumpai tanda-tanda seperti gagal jantung. Kenapa? Karena jantung berusaha, tubuh kita merespon bahwa wah saya nggak dapat oksigen nih. Kenapa? Karena si zat transportnya yaitu hemoglobinnya sangat rendah. Nah, akibatnya tubuh akan memberikan sinyal ke jantung, pompa dong lebih banyak darah sama saya. Dia akan bekerja keras, bekerja. Akibatnya jantungnya lama-lama dekompensasi atau gagal jantung. Jantungnya bengkak. Padahal sebenarnya bukan karena si jantungnya nggak kerja keras, tapi memang transportnya yang berkurang. Jadi itu adalah salah satu tanda anemia yang sudah sangat berat. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dijumpai tanda-tanda gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun contohnya apa ini? Gangguan kekebalan tubuh, misalnya gampang-gampang sakit ya. Gampang sakit. Ya, sedikit ada orang flu dia juga jadi demam ya. Musim hujan sakit, demam atau siaran agak malam dikit dia langsung demam gitu meriang-meriang ya. gitu. Meriang gitu ya. Coba hati-hati konsultasi ya. Ya. Baik. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi itu ya dok ya, kalau gejala-gejala waktu seseorang diperiksa oleh dokter. Ya. Nah kalau misalnya itu semua ada dok, maka pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan supaya memastikan orang ini anemia apa bukan? Untuk mendukung ya kayak. Iya benar. Jadi itu hanya pemeriksaan fisik dan keluhan ya. Tapi kalau kita balik ke definisi tadi, pengertian anemia adalah adanya dijumpai level hemoglobin di bawah ambang batas bawah dari tabel sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin. Tentu kita harus pertama memeriksa darah rutin. Pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin ini akan menunjukkan nilai HB. Nilai HB ini nanti akan memberikan informasi kepada kita apakah dia itu anemia atau tidak. Kemudian sesudah sampai di situ kita bisa menganalisis lebih jauh dengan pemeriksaan yang cukup sederhana yang namanya pemeriksaan morfologi darah tepi. Morfologi darah tepi. Dengan morfologi darah tepi kita akan bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk dari selnya. Jadi pemeriksaan morfologi darah tepi ini para pendengar itu pemeriksaan sel darahnya dibuat apusan di bawah mikroskop. Jadi kita melihat dengan mikroskop, kita dapat melihat bentuk sel darah merahnya seperti apa, apakah kurus krempeng ataukah gemuk ya. Kemudian kita bisa juga sekalian melihat bagaimana bentuk leukositnya. Apakah ada sel-sel ganas, sel leukemia di dalamnya. Kemudian kita juga bisa melihat trombositnya. Apakah trombositnya sedikit, apakah trombositnya besar, disebut dengan big trombosit dan lain sebagainya. Informasi ini menurut saya sudah hampir bisa 70% untuk mengetahui arahnya ini si pasien anemianya kenapa. Jadi morfologi darah tepi itu bisa informatif sekali, 60-70% bisa memberikan bantuan ke dokter untuk mendiagnosis. Nah, sesudah itu banyak pemeriksaan tambahan lain yang bisa ditambahkan sesuai indikasi. Misalnya pemeriksaan fungsi hati. Kenapa? Orang yang anemia karena sel darah merahnya pecah, misalnya malaria atau anemia hemolitik, itu bilirubinnya bisa meningkat. Fungsi hatinya bisa terganggu, ya kan? Kemudian kita bisa periksa fungsi ginjal. Kenapa? Tadi salah satu penyebab anemia adalah gagal ginjal kronis. Jadi kalau misalnya fungsi ginjalnya menurun, HB-nya rendah, ya udah otomatis kita akan berasumsi bahwa anemianya karena penyakit ginjal kronis. Kemudian bisa juga pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mendukung ya, pemeriksaan autoimun, kemudian pemeriksaan cadangan zat besi di dalam darah atau serum iron, transferin dan ferritin ya. Karena
secara global itu anemia yang paling sering itu ternyata anemia defisiensi zat besi. Zat besi ya, Dok? Ya, kekurangan zat besi. Jadi sederhana. Memang banyak sekali anemia karena leukemia lah, karena ini, karena ini. Tapi yang paling sering itu karena kekurangan zat besi. Nah, kenapa orang bisa kekurangan zat besi? Satu, kalau orang Indonesia kecacingan. Iya, Kecacingan kecacingan. tadi itu paling Iya. banyak ya. Yang kedua, perdarahan kronis. Perdarahan kronis ini misalnya haidnya banyak-banyak, tidak teratur, ya. Kemudian yang lain adalah perdarahan kronis yang tidak nampak. Misalnya ada ulkus peptik, ada tukak lambung. Tukak lambung ini berdarah sedikit-sedikit, akibatnya terjadi anemia. Kemudian anemia defisiensi satu lagi yaitu tadi, intake-nya kurang. Memang karena makanannya Dia kurang bergizi itu iya, ya, Dok, ya. sangat rentan pada orang-orang dengan diet yang vegetarian ya. Vegetarian ini juga kalau saya tidak salah ada beberapa ya. Ada yang boleh makan telur, ada yang nggak boleh ya. Tapi yang strict vegetarian hati-hati ya. Karena dia benar-benar tidak mengkonsumsi protein. Sementara zat besi itu yang paling baik adalah yang berasal dari protein hewani. Dari daging begitu ya. Iya. Karena yang dari tumbuhan itu dia absorpsinya lebih sedikit. Memang ada sumber zat besi dari tumbuhan. Mungkin kita pernah dengar, pernah nonton film Popeye kan? Iya, bayam. Bayam gitu ya. Tetapi tetap absorpsinya adalah terbatas. Begitu ya, Dok ya. Ya, itulah kira-kira tadi- pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa kita Bisa lakukan. membantu, iya. Dari tadi kita bicara soal leukemia. Nah, apakah anemia ini sama dengan leukemia, Dok? Kalau memang beda, apa saja perbedaannya? Anemia itu berbeda dengan leukemia. Anemia itu artinya kurang sel darah merah. Sementara leukemia itu adalah penyakit darah yang sifatnya lebih ke arah keganasan atau kanker darah, terutama mengenai sel-sel sel darah putih. Jadi sumsum tulang kita itu memproduksi 3 seri darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan ada trombosit. Keping darah gitu Ya. ya, Dok ya. Nah, kalau dia memproduksi sel darah putihnya over, berlebihan dari normalnya, itulah yang disebut dengan leukemia. Dia memproduksi sel darah putih over, berlebihan, dan tidak terkontrol. Itu disebut dengan leukemia. Sehingga sel-sel darah yang lain bisa tertekan. Jadi sel darah merahnya nggak terproduksi, trombositnya nggak terproduksi, tapi hanya leukositnya aja yang meningkat. Nah, proses seperti ini disebut dengan keganasan darah atau malignansi darah. Bukan hanya leukosit, tapi HB pun bisa juga naik berlebihan sampai HB orang 23, 24. Itu ada penyakitnya namanya polisitemia vera. Polisitemia rubra vera. Itu salah satu jenis-jenis keganasan juga. Ada juga yang trombositnya yang banyak, itu namanya trombositosis esensial. Jadi masing-masing itu grup itu 3 ada cenderung untuk berlebihan ya. Dan ada juga cenderung untuk kurang gitu. Ada ya? cenderung untuk kurang. Tetapi anemia itu berbeda dengan leukemia. Seperti itu. Wah, jadi nggak sama ya, Bet ya, antara anemia dan leukemia begitu. Tidak sama. Iya. Oke, itu tadi kan Kak, dokter udah nerangin banyak nih. Ya. Dan para pendengar juga sepertinya ingin tahu banyak ini juga, dokter. Oh iya. Oke. Senang saya kalau banyak yang ingin tahu. Iya. Semangat kita menyiarkan. Sangat, dokter, Ya. sangat. Ya, oke. Ya. Salam damai Radio Maria. Ya. Dokter, aku mau nanya, Ya. apa penyebab kurangnya HB? Ya. Apa itu HB? Ini dari Chris di Taman Polonia. Makasih. Baik. Buat Chris, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Apa penyebab kurangnya HB dan apa itu HB? Kita balik aja pertanyaannya ya. Pertama, Chris, apa itu HB? Baru kenapa HB kurang? Jangan dibalik-balik ya, HB sama itu tadi ya. Jadi kalau HB, hemoglobin itu, Chris, itu secara sederhana saya sebutkan adalah sel darah merah. Hemoglobin. Jadi sel darah merah eritrosit itu salah satu kontennya, kandungannya adalah hemoglobin ya. Nah, kenapa bisa rendah ya? Hemoglobin ini bisa rendah, Chris, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, bisa karena proses pembentukannya yang terganggu ya. Misalnya karena ada leukemia atau akibat dari gangguan sumsum tulang karena obat ya.
atau karena gangguan ginjal sehingga eritropoietin terganggu, itu namanya gangguan produksi sel darah merah. Bisa juga HB ini turun karena kehilangan darah, misalnya perdarahan kronis, bisa karena menstruasi yang tak terkontrol, bisa juga karena tukak lambung dan lain sebagainya. Bisa juga orang anemia karena sel darah merahnya pecah lebih awal dari yang seharusnya. Seharusnya umurnya 120 hari, tetapi ada orang sel darah merahnya berumurnya hanya 10 hari, 15 hari. Contohnya talasemia, malaria, anemia hemolitik, penyakit autoimun dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Chris yang baik. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Selamat sore dokter, saya mau tanya tentang, ini nanyain tentang transfusi dokter. Oh, oke. Saya mau tanya tentang kapan dilakukan transfusi dan apa resikonya dokter? Oke. Benar, jadi dia selangkah lebih maju dia. Kita masih bicara penyakit, dia udah bicara obat kan, terapi ya. Terapi anemia. Ya, jadi buat si pengirim SMS, nggak ada nama ya. Saja Nggak ada Mawar, nama. begitu ya. Sebut saya namanya Mawar. Sebut saja dia Mawar. Ya, baik Mawar. Jadi transfusi darah itu adalah salah satu penanganan atau tata laksana anemia bila diperlukan ya. Biasanya transfusi darah itu dilakukan bila terjadi anemia yang berat. Anemia misalnya di bawah, kita sering memakai batasan 7 ya, 7 ya. Nah, transfusi darah ini sebenarnya life saving ya. Artinya menyelamatkan nyawa. Indikasinya untuk meningkatkan HB sehingga bisa pada level yang membuat tubuh kita itu comfort untuk membawa oksigen ke dalam sel-sel ya. Nah, dia nanya juga bahayanya. Sebenarnya transfusi darah itu sama dengan obat-obatan lainnya, bahwa semuanya itu seperti pedang bermata dua ya. Ada baik, ada buruknya begitu. Di satu sisi kalau dilakukan dengan tepat, indikasi tepat, dia membawa kebaikan, tapi di satu sisi bisa kadang-kadang menimbulkan efek samping. Efek samping ya. Misalnya alergi yang paling sering ya. Ada orang begitu transfusi darah gatal-gatal, bengkak. Ada juga reaksi panas, namanya reaksi alergi, reaksi panas ya. Jadi begitu transfusi darah demam pasiennya, sering. Ada juga dia disebut dengan reaksi transfusi lain, reaksi hemolitik ya. Karena sel darahnya nggak cocok. Jadi ada orang-orang yang memang sifat tubuhnya itu mempunyai gangguan imun ya, sehingga apa-apa yang masuk lisis dia, ditolak begitu ya. Jadi terjadi hemolitik. Bisa juga transfusi ini menjadi media untuk transmisi atau penyebaran penyakit. Ada penyakit-penyakit yang bisa masuk melalui transfusi darah, misalnya hepatitis, HIV, kemudian sifilis dan lain sebagainya ya. Tetapi memang unit transfusi darah sekarang itu sangat ketat. Jadi mereka sudah screening ya, bahwa semua pasien itu di screening untuk mengetahui apakah darahnya itu aman untuk ditransfusikan ke orang lain. Kemudian bahaya transfusi yang lain bisa disebut dengan overload, kelebihan. Akibat dia transfusi jadi sesak napas, bisa. Jadi memang transfusi ini berguna, tetapi bisa juga mempunyai efek samping. Tetapi semua dokter yang memerintahkan transfusi, yakinlah bahwa semua dokter itu sudah tahu bahwa transfusi itu juga bisa mengalami efek samping. Dan semua dokter, suster yang menganjurkan transfusi juga sudah diberi modal. Modal apa? Modal pengetahuan bahwa kalau dia mengalami ini, apa yang harus dilakukan. Jadi kalau memang dokter menganjurkan transfusi, ikuti saja, karena biasanya dokter tersebut telah memahami apa yang dia instruksikan. Ya. Sudah ada indikasi yang jelas, ya. Bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan ya. Iya. Oke, ada lagi. Selamat sore Radio Maria. Saya Fenty. Saya mau tanya tentang penyakit anemia. Apakah penyakit anemia berkaitan dengan genetik, dokter? Terima kasih. Baik, Fenty. Jadi memang ada anemia yang terkait dengan genetik ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada satu penyakit disebut dengan anemia, dengan talasemia. Talasemia itu adalah salah satu jenis anemia yang mengakibatkan sel darah merah itu cepat pecah, sehingga pasiennya mengalami anemia. Ada juga disebut dengan anemia akibat defisiensi
G6PD. G6PD ini adalah salah satu enzim yang berguna untuk menstabilkan dinding daripada eritrosit. Jadi ada orang-orang yang memang secara genetik dia tidak bisa membentuk sel darah merah dengan stabil. Akibatnya pecah. Itulah anemia yang mekanisme yang kedua tadi kalau nggak salah, ketiga, yaitu bahwa terjadinya penghancuran sel darah merah yang berlebihan begitu. yang belum waktunya. Jadi harusnya 120 hari, umurnya jadi pendek. Prematur. Iya. Nah, benar. Ada juga jenis anemia lain yang berkaitan dengan genetik. Nah, leukemia juga disebut-sebut mempunyai predisposisi genetik ya. Jadi ada memang gen-gen tertentu di kromosom tertentu yang bisa bersifat genetik, tetapi tidak semua. Artinya ada kerentanan seseorang sehingga sedikit terpapar aja dengan misalnya ronsen atau sinar radiologi dan lain sebagainya bisa mencetuskan. Seperti itu, Ibu. Siapa tadi, Ibu Fenty? Ibu Fenty. Ya, baik. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi, dokter. Ya. Sepertinya ini ada juga berkaitan dengan ginjal ya, dokter ya. Oke, ya. Dia tanya pertama, saya dari Hendrikus dari Padre Pio. Ya. Ingin bertanya, pertama bisa atau tidak gagal ginjal disembuhkan? Oke. Itu pertama, Ya. karena cuci darah katanya terlalu mahal, dokter. Baru Ya. yang kedua, terus dia yang ingin cuci darah itu tidak semangat. Apakah dia karena kurang darah merah? Bagaimana makanan yang cocok untuk dia, dokter? Terima kasih, mohon sarannya. Jadi pertanyaannya Pak Hendrikus ini multidisiplin ya. Kita pertanyaan yang pertama bagus. Apakah gagal ginjal bisa disembuhkan? Nah, saya udah pernah dulu topik gagal ginjal Ginjal, dokter. bahwa pengobatan gagal ginjal bila dia stadium terminal itu ada beberapa alternatif, namanya terapi pengganti ginjal. Ini replacement terapi ya kan, jadi bisa dengan transplantasi Ginjal. ya, cangkok ginjal. Ini sekarang lagi In gitu ya, lagi dok, ya? in. Kenapa? Karena ternyata transplantasi ginjal ini sekarang sudah masuk dalam coverage BPJS. Wah. Jadi di Jawa ya, tapi yang cukup sering melakukan itu UI khususnya ya, Universitas Indonesia di RSCM. Mereka sedang aktif. Jadi kalau udah cuci darah udah nggak terlalu musim lagi, sekarang transplantasi ginjal. Kesulitannya di Indonesia itu adalah mencari pendonor ya. Kemudian regulasinya, bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana seseorang itu bisa mendonorkan ginjalnya kalau dia meninggal. Belum ada regulasi hukumnya. Misalnya kalau saya mau meninggal, saya meninggal nanti, ginjal saya buat si Helena, mata saya buat si ini, gitu-gitu, itu belum ada. Malah takutnya nanti perdagangan. Jadi perdagangan. organ tubuh Iya, gitu, iya. dok, Jadi ya? regulasinya di Indonesia belum begitu jelas. Berbeda dengan di Eropa atau di Amerika. Di sana kalau orang meninggal dia sudah punya wasiat itu. Livernya disimpan di bank liver, ginjalnya di bank ginjal. Jadi nanti in case seseorang membutuhkan, dia bisa mendonorkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, yang kedua adalah kalau tidak bisa transplantasi, baru cuci darah. Nah, ini yang banyak di masyarakat kita. Ini yang masih banyak di kita, yaitu hemodialisis 2 kali seminggu. Kemudian ada juga yang disebut dengan peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis itu dia tidak memakai mesin, tetapi memakai dinding perut, dinding peritoneum untuk cuci darah. Kelebihannya kalau peritoneal dialisis ini dia bisa lakukan sendiri, bisa lakukan di rumah ya. Kemudian bisa dilakukan di kantor. Sementara kalau hemodialisis dia tetap harus ke rumah sakit atau klinik cuci darah 2 kali seminggu. Nah, tergantunglah apa yang dimaksud dengan kesembuhan oleh Pak Hendrikus ini. Kalau mau dia kesembuhan yang benar-benar bebas gitu ya, ya transplantasi ginjal. Tapi sebenarnya dengan cuci darah dan peritoneal dialisis juga sudah cukup memberikan kualitas hidup. Sudah bisa mengembalikan fungsi hidupnya, bisa bekerja begitu ya, dok? Bisa sebagian besar ya. Walaupun mesin cuci darah itu tidak bisa mengambil alih peran ginjal seutuhnya. Nah, salah satu peran ginjal, ini terkait pertanyaan kedua. Salah satu peran ginjal yang tidak bisa diambil oleh mesin cuci darah itu adalah membentuk eritropoietin. Ginjal yang diciptakan oleh Tuhan bisa menghasilkan hormon eritropoietin.
mesin cuci darah tidak bisa membentuk eritropoietin. Itu sebabnya pasien yang gagal ginjal walaupun dia cuci darah tetap pasti akan mengalami anemia. Tetapi manusia juga diberikan Tuhan itu suatu anugerah kepintaran, kecerdasan, sehingga dia bisa melakukan penelitian sehingga dibentuklah atau diciptakan sebuah hormon yang eksogen, yang dari luar, hormon eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin ini sudah bisa sintetik, jadi bisa disuntikkan. Jadi kalau seseorang yang menderita gagal ginjal bisa dia mencuci darah gitu ya dok ya, Bisa. dan untuk menghindari anemianya Dia itu disuntikkan tadi. eritropoietin atau bila perlu transfusi darah. Nah, pertanyaan kedua tadi kan ada keluarganya yang kurang semangat ya. Iya. Salah satu gejalanya tadi adalah Kurang semangat. kurang Tadi semangat, lemas-lemas gitu ya dok ya. lemas ya, mudah capek, kurang BCA semangat gitu, ya. Jadi itu adalah salah satu gejala-gejalanya ya. Oh iya. Jadi begitu Pak Hendrikus, bisa saja pertanyaan kedua ini mungkin coba dicek kadar HB keluarga kita yang mengalami atau menjalani cuci darah, apakah cukup. Nah, rekomendasinya adalah kalau pasien cuci darah itu HB-nya tidak boleh di atas 11. Tidak boleh di bawah 11. Tidak boleh di atas Oh, 11. di atas 11. Jadi upper limitnya itu 11. 11. Kenapa? Harusnya kan logikanya kalau di atas 11 makin bagus dong. Logikanya gitu kan? Penumpukan besi begitu ya dok. Bukan, ternyata bahwa ketika kita merangsang terus pemberian eritropoietin berlebihan, itu muncul penyakit-penyakit lain, bisa stroke, bisa apa. Jadi hormon eritropoietin sintetik itu pun tadi sama kayak tadi saya bilang, obat lain itu dia itu ada efek positif, Ada efek negatifnya negatif. juga, ya. Disitulah peranan dari para dokter dan orang-orang medis untuk memberikan sedapat mungkin efek yang positif, walaupun kadang-kadang kita juga tidak bisa mengkontrol hal-hal yang berada di luar kekuasaan kita. Ya, sedikit dok, tadi kan dokter bilang salah satu penyebab anemia adalah karena kurangnya faktor asupan nutrisi ya, Ya, dok ya, makanan yang kurang Ya. mengandung zat-zat besi, Ya, benar. dan juga tadi Ya. ada asam folat. Nah, makanan seperti apa sih yang baik untuk penderita anemia? Makanan yang banyak mengandung zat besi adalah makanan yang tinggi protein, terutama hewan ya. Misalnya daging, kemudian sering itu adalah komposisi dari hati ayam gitu ya, bagian dalam ya hatinya. Kemudian Yang untuk sering makan hati berarti bebas dari Iya. anemia gitu ya, dok? Beda kak, itu beda. Makan hatinya beda, bukan hati kayak gitu. bukan makan hati ya. Bukan makan hati. Kemudian untuk tumbuhan yang bagus itu adalah ada disebut buah bit ya, yaitu buah bit itu Iya, banyak itu sangat cepat katanya dokter ya, dia banyak meningkatkan. mengandung zat besi ya. Itu dari makanan ya. Kemudian untuk vitamin B12 itu bisa dijumpai pada sumber protein hewani apa saja, ayam, lembu, B1, B2, B3. Tahu nggak B3 apa? Apa tuh dok? Biang boru-boru. Biang baru-baru. Lanjut terus apalagi dok? Makanan-makanan yang Enggak, nanti betul-betul dicari kak biang boru-boru untuk ini. apalagi ada pertanyaan gitu. Iya. Itu bercanda. Oh, ya. Apalagi makanan-makanan Kemudian anemia. tadi seperti saya bilang salah satu pembentuk itu adalah asam folat B6 ya. Iya. Itu adanya di sayur-sayuran, buah-buahan ya. Jadi memang ya diet yang seimbang, cukup nutrisi dari hewan atau protein hewani, cukup juga nutrisi dari nabati. Ya. Dengan komposisi yang seimbang, maka tubuh akan mendapatkan bahan baku yang cukup untuk membentuk HB. Nah, salah satu catatan bahwa zat besi ini penyerapannya di lambung itu dipercepat dengan ada zat-zat yang mempercepat, contohnya vitamin C. Makanya sering itu dokter kadang-kadang mengkombinasikan pemberian zat besi dengan multivitamin yang ada vitamin C, bukan kurang kerjaan. Iya. Karena memang zat besi absorpsinya akan semakin sempurna kalau ada vitamin C. Makanya jangan nanti orang, vitaminnya kok 2 macam. Bukan, karena memang Nambahin resep kirain. padahal itu memang dia itu sifatnya sinergis. Begitu ya dok ya. Gitu, Nah, kurang lebih. kalau misalnya seseorang sudah terkena anemia, bagaimana terapi atau pengobatannya dok? Tergantung level anemianya seperti apa, penyebabnya apa. Kalau anemianya anemia berat, tetap
jalan keluar itu pertama transfusi. Seperti tadi yang sudah Karena dia dikatakan, life ya. saving. Ya. Tanpa HB dia bisa mati, bisa meninggal dunia. Tapi kalau dia masih tolerable, bisa ditoleransi, kita mengutamakan pemakaian obat-obat. Nah, obat-obat untuk menaikkan darah ini ada mulai dari eritropoietin tadi yang saya bilang, suntik kan. Ya. Bisa terapi zat besi oral, bisa terapi vitamin B6 oral, vitamin B12 oral dimakan ya kan. Kemudian tergantung juga penyebab penyakitnya. Misalnya anemianya karena proses malaria ya. Diobatin malarianya. Malaria. Begitu Kemudian ya. anemia karena leukemia ya tentu diobati leukemianya. Anemia karena kurang darah, ketabrak dia. Tabrakan, giginya berdarah. Anemia ya tentu lukanya di hekting. Dihentikan perdarahannya. Jadi memang anemia ini kita harus ingat dia nggak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri dan mengobatinya biasanya harus mengobati penyebabnya juga, ya, Dok, tetapi ya. dia sendiri bisa mengakibatkan fatal. Jadi selain mengobati anemianya, kita harus lihat underlyingnya apa. Etiologinya, Apakah karena kecelakaan atau kurang zat besi atau karena dia rupanya dia anemia karena myom atau dia sering flek. Sebulan haid bisa 4-5 kali. Waduh. Dia mau dikasih zat besi apapun kan tetap akan anemia juga dia kan. Karena Jadi banyak pendarahan. Jadi seperti itu. Untuk melihatnya kita harus melihat secara general. Kira-kira penyebab anemianya apa? Atasi anemianya, atasi penyebabnya. Nah, untuk itu mungkin ya kita harus lihat penyakit dasarnya apa ya. Gitu ya, Dok. Ya. Sedikit, Dok. Nah, kalau seseorang ini tidak diobati, apa efek yang bisa ditimbulkan dari anemia? Bisa satu muncul kalau anemia ringan bisa gejala-gejala kurang konsentrasi, mudah capek dan lain sebagainya. Tetapi pada keadaan berat bisa mengakibatkan sampai gagal jantung. Namanya itu anemia karena gagal jantung, penyakit jantung anemia ya namanya. Kemudian makin fatal lagi ya bisa meninggal dunia. Makanya orang kecelakaan seperti atau tertembak di film-film bisa meninggal kan? Kenapa? Karena pendarahannya banyak. pendarahan terus, darah habis, sementara darah atau hemoglobin ini penting untuk transport daripada oksigen. Sehingga lama-lama otaknya nggak mendapat oksigen, jantung nggak mendapat oksigen, akhirnya dia berpindah halaman. Berpindah, gitu ya, baik. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok. Iya. Selamat sore, dokter. Saya sore. Eva mau nanya. Saya baru saja operasi myom. Iya. Pada saat operasi HB saya bagus, tapi setelah operasi banyak obat yang diberi sehingga membuat jantung saya berdebar Iya. dan kepala saya oyong. Dan saya memiliki gangguan lambung juga, Dok. Iya. Solusi obat apa yang harus saya konsumsi? Ya sebelum saya yang harus saya konsumsi HB sebelum operasi saya kemarin 12,5. Terima kasih, dokter. Baik. Jadi pertanyaannya satu, dia sebelumnya bagus. Kemudian ada myom, terus sesudah Operasi. Saat operasi, iya. berdebar-debar Iya. dan lain sebagainya. Nah, berdebar-debar ini kan banyak sebab ya. Kalau kita bicara topik anemia, bisa juga berdebar-debar karena anemia. Iya. Bisa juga berdebar-debar karena pengaruh obat yang kurang serasi atau efek obat atau jantung kita yang tidak kuat. Obatnya sih obat biasa-biasa aja, tapi memang kita yang tak sanggup. Nah, saran saya untuk Eva, kembalilah berkonsultasi kepada dokter yang memberikan obat. Sambil berkonsultasi, bertanya apakah debar-debarnya itu ada pengaruh obat-obatan ataukah pengaruh dari perjalanan penyakitnya. Nanti dokter pasti akan memberikan advice yang terbaik buat Ibu Eva. Wah, jadi begitu ya, Bet ya. Iya. Sudah terjawab pertanyaan Bu Eva tadi. Baik. Nah, sayang sekali tadi panjang lebar pembicaraan kita soal anemia ini harus terpotong karena kita sudah berada di ujung Iya. acara kita. kita. Kita sudah kehabisan waktu. Iya. Jadi tadi para pendengar di rumah sudah tahu apa itu anemia, apa penyebabnya, penyebab anemia, ciri-ciri anemia, mungkin perlu dilihat kembali ke diri sendiri dan juga tadi makanan-makanan apa Ya. yang digunakan untuk mengobati atau Mengobati. mencegah anemia. Banyak Ya. sekali ya, Bet ya. Iya, sampai perbedaan antara anemia, leukemia juga dokter sudah memberitahu. Berarti sudah cukup jelas lah ini, Sangat Kak ya. jelas Sangat jelas gitu ya. sebenarnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Iya. Ini cukup jelas, sangat jelas, mudah-mudahan jelas. Iya. Oke, semoga semua yang disampaikan dokter bermanfaat bagi pendengar Radio Maria.
terutama yang hari ini sudah naik untuk memberi pertanyaan, semoga juga bermanfaat. Dan apa yang dijawab dokter juga bisa menjadi pedoman bagi semua pendengar. Akhir kata, saya yang bertugas, saya Betseba Simanjorang. Saya Helena Silalahi. Dan saya Dr. Budianto Sigalingging. Undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan Salam Damai Kristus. Mau kau senang, senang, sungguh senang, sambut Yesus di hatimu. Mau kau senang, senang, sungguh senang, mau kau senang, senang, sungguh senang, sambut Yesus di hati.